Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Ancaman bencana mudik awal. Pandemi sering memunculkan kebijakan pemerintah yang sangat dinamis dan tidak terduga-duga. Semua kebijakan tersebut jelas diputuskan untuk menekan penyebaran COVID-19. Penetapan kebijakan yang sangat dinamis itu terlihat jelas ketika pemerintah menerbitkan ketentuan seputar mudik Lebaran 2021. Sebelumnya, Satgas COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah dan berlaku efektif mulai 6-17 Mei 2021. Setiap pelanggar akan dikenai sanksi denda, sanksi sosial, kurungan atau pidana. Masih ada tanda tanya terkait kebijakan tersebut dan muncul kekhawatiran bakal terjadi fenomena mencuri start mudik. Tidak lama berselang, Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Inspektur Jenderal Listiono mempersilakan masyarakat untuk mudik lebih awal sebelum 6 Mei 2021. Mudik yang benar-benar dilarang adalah pada kisaran waktu 6-17 Mei sesuai Surat Edaran Satgas Covid. Tujuan mempersilakan mudik awal sudah jelas, yakni mencegah terjadinya antrean dan penumpukan manusia. Kerumunan para pemudik di seluruh fasilitas umum tentu saja menjadi lahan subur penyebaran COVID-19. Berdasar data sebelumnya, setiap pemudik dan libur panjang selalu berdampak langsung pada naiknya kasus baru COVID-19. Usai mudik Lebaran 2020, kasus harian naik 93% dan tingkat kematian mingguan naik hingga 66%. Kemudian, saat libur panjang 20-23 Agustus 2020, kasus harian naik 119% dan tingkat kematian mingguan naik hingga 57%. Berikutnya, saat libur panjang 18 Oktober sampai 1 November 2020, kasus harian naik 95% dan tingkat kematian mingguan naik hingga 75%. Masih terkait libur panjang, pada liburan akhir tahun 24 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021, kasus harian naik 78% dan tingkat kematian mingguan naik hingga 46%. Rangkaian data tersebut jelas membuktikan ada korelasi kuat antara mudik saat libur panjang dan kenaikan kasus harian serta tingkat kematian. Pelarangan mudik secara total memang belum tentu menyelesaikan persoalan. Survei Balitbank Kementerian Perhubungan menyebutkan 11% atau 27 juta penduduk memilih untuk tetap mudik meskipun dilarang pemerintah. Tidak mudah memang memfasilitasi puluhan juta pemudik itu tanpa menimbulkan kerumunan. Itu sebabnya pada sudut pandang tertentu bisa dipahami keputusan mempersilahkan masyarakat untuk mudik awal sebelum 6 Mei 2021 dengan maksud akan ada sebaran waktu yang panjang untuk mencegah munculnya kerumunan. Mudik awal bukan berarti semua boleh bebas menabrak aturan. Ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi, seperti lolos tes suhu tubuh serta menunjukkan hasil negatif tes antigen atau PCR. Untuk pemeriksaan protokol kesehatan, Kakor Lantas Polri telah membuka 333 posko penyekatan dari Lampung sampai Bali. Khusus di Lampung, terdapat 8 titik posko penyekatan. Selain itu, Pemkot Bandar Lampung membuka 5 posko sejenis, yakni di Kemiling, Panjang, Sukarame, Lematang, dan Rajabasa. Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk mudik awal sebelum 6 Mei 2021. Namun bukan berarti kesempatan itu harus dipakai untuk mudik. Masyarakat hendaknya juga menyadari dalam situasi pandemi, persoalan penyebaran COVID-19 tidak sebatas selama berada di perjalanan. Setelah tiba di kampung halaman, tidak ada jaminan 100% virus mematikan itu tidak akan menyebar. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo mengingatkan pemerintah tidak ingin pertemuan silaturahmi bersama keluarga di kampung halaman berakhir dengan bencana yang sangat tragis, yakni kehilangan orang-orang yang disayangi dan dicintai. Pada akhirnya, pilihan untuk mudik awal atau tidak
bergantung pada masyarakat sendiri. Namun, peringatan Doni Monardo hendaknya harus menjadi pertimbangan utama sebelum menentukan pilihan. Harus diingat, keselamatan manusia tetaplah hukum tertinggi. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos hari ini mengangkat tentang mudik awal, ya kan. Sebentar lagi Lebaran, kemudian mudik itu ada larangan, tapi pemerintah membuat program bisa mudik tapi lebih di awal. Tapi ini tetap dalam pengawasan ya, karena tetap ada ancaman yang dibalik mudik awal ini. Itu yang harus mendapat perhatian di dalam tajuk kita kali ini. Oke Mbak Cici, sebelumnya kan mudik itu memang dilarang ya. Tiba-tiba pemerintah muncul dengan peraturan barunya bahwasannya boleh untuk mudik di tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Nah, di luar ya. Iya. Nah, betul. sebenarnya apa tujuan dari peraturan pemerintah ini? Kita karena kondisi pandemi ini masih ada sampai saat ini dan kenyataannya masih banyak korban berjatuhan, masih banyak yang terinfeksi masyarakat. Yang ini membuat akhirnya pemerintah membuat larangan untuk tidak mudik. Tapi kemudian juga tidak bisa membatasi keinginan karena kali ini adalah yang kedua kali ya, Lebaran kedua yang ada pelarangan mudik. Sehingga dibuatlah solusi agar masyarakat juga bisa untuk pulang kampung, melihat kampung halamannya, tapi dengan pembatasan. Pelarangan mudik hanya dibatasi dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Nah, masyarakat yang ingin mudik bisa lebih awal, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan yang melekat dan harus dengan pengetatan yang sangat tinggi. Karena apa? Karena kondisi pandemi saat ini itu belum juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Sementara vaksinasi masih terus berjalan, baru berapa persen masyarakat Indonesia yang divaksinasi dan ini masih terus berlanjut ya. Jadi hal inilah yang membuat kewaspadaan semua masyarakat juga diminta untuk lebih memaklumi ya tentang aturan yang ini. Tapi kalau kita lihat nih Mbak, beberapa bulan sebelumnya gitu kan, dengan adanya libur-libur ini sendiri, ternyata memang adanya potensi peningkatan kasus COVID-19. Apakah peraturan pemerintah ini justru tidak membuat ancaman yang lebih buruk? Ya, belajar dari pengalaman libur-libur sebelumnya, tahun 2020 itu kita ada libur Lebaran juga ya waktu itu ada sumbangan sekitar 90-an% infeksi penularan. Kemudian libur kemerdekaan RI itu juga agak panjang dan itu juga menyumbang cukup besar sampai 60-70%. Dan terakhir ada libur akhir tahun yang lumayan panjang dan ini menambah jumlah infeksi. Berarti belajar dari libur-libur sebelumnya bahwa setiap liburan itu ada tambahan, ada bonus penularan COVID-19 di masyarakat. Inilah yang membuat pemerintah kemudian belajar dari hal ini dan tentunya tidak ingin infeksi COVID-19 ini terus terjadi di masyarakat, melebar sementara vaksinasi masih berlangsung, belum tuntas. Jadi akhirnya dibuat aturan ini bahwa mudik tahun 2021 dibatasi. Baik. Nah, ini kan tentunya juga masih ya untuk dibuat pembatasan juga oleh pemerintah dan tentunya juga penggalakan untuk protokol kesehatan. Nah, apakah itu cukup? Tapi tahan dulu untuk pembahasannya Mbak Cici. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.